Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sah Sidik atau Syah Sidik. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syah Sidik adalah seorang tokoh sufi ternama pada abad ke-14 yang dikenal sebagai bagian dari 360 aulia atau wali yang mendampingi Shah Jalal dalam misi penaklukan wilayah Sylhet. Peran Syah Sidik dalam penyebaran Islam sangat penting karena keterlibatannya dalam gerakan spiritual dan militer yang bersejarah, terutama di kawasan anak benua India, yang kemudian menjadi bagian dari Bangladesh modern. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syah Sidik atau Syah Sidik merupakan seorang wali sufi keturunan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam sejarah Islam. Keturunannya yang tinggal di wilayah Panspara, yang termasuk dalam Osmanpur Union, Osmani Nagar Upazila, Bangladesh, masih menyandang nama keluarga Siddique sebagai bentuk penghormatan terhadap garis nasabnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syah Sidik hidup pada abad ke-14 dan kemungkinan besar wafat pada tanggal 21 Agustus tahun 1373 Masehi. Meskipun tanggal kematian pastinya tidak diketahui secara pasti, informasi ini diperoleh dari sebuah plakat yang terpasang di makam beliau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syah Sidik dimakamkan di desa Panspara yang terletak di distrik Sylhet, wilayah yang kini menjadi bagian dari Bangladesh. Lokasi pemakamannya menjadi tempat yang dihormati oleh para peziarah dan keturunannya yang masih menjaga nilai-nilai sufisme yang diwariskan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syah Sidik dihormati karena perannya sebagai seorang sufi pejuang dan penyebar ajaran Islam bersama Shah Jalal. Kehadirannya dalam penaklukan Sylhet tidak hanya mencerminkan aktivitas militer, tetapi juga mencerminkan penyebaran nilai-nilai tasawuf, spiritualitas Islam, dan akhlak mulia di wilayah tersebut. Garis keturunannya dari Abu Bakar As-Siddiq juga memperkuat kehormatan yang disematkan padanya oleh masyarakat Muslim setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syah Sidik ikut serta dalam ekspedisi spiritual dan militer bersama Shah Jalal yang datang dari wilayah Turki. Dalam proses penaklukan Sylhet, beliau dan para pengikut lainnya memainkan peran penting dalam mendirikan basis Islam yang kuat di kawasan tersebut. Warisan beliau tetap hidup melalui makamnya yang diziarahi dan keturunannya yang masih melestarikan nama keluarga Siddique sebagai bentuk identitas sejarah dan spiritual. Syah Sidik atau dikenal juga sebagai Syah Sidik merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di kawasan anak benua India, khususnya di wilayah Sylhet yang kini menjadi bagian dari Bangladesh. Nama Syah Sidik tercatat sebagai salah satu dari 360 wali atau aulia yang menyertai Shah Jalal dalam ekspedisi penaklukan dan dakwah Islam di wilayah Sylhet pada abad ke-14. Shah Jalal sendiri merupakan seorang tokoh sufi besar yang berasal dari Turkestan dan datang ke wilayah India Timur bersama para pengikutnya untuk menyebarkan ajaran Islam secara damai, namun juga turut terlibat dalam perjuangan menentang penguasa lokal yang menindas kaum muslimin. Keikutsertaan Syah Sidik dalam rombongan spiritual dan militer Shah Jalal menunjukkan bahwa beliau adalah figur yang memiliki reputasi dan pengaruh dalam jaringan sufi internasional pada masanya. Banyak ulama dan sejarawan menilai bahwa para pengikut Shah Jalal, termasuk Syah Sidik, merupakan representasi dari model dakwah Islam yang terpadu antara ajaran sufisme dan perjuangan sosial. Para sufi seperti Syah Sidik dikenal tidak hanya sebagai tokoh rohani, tetapi juga sebagai pejuang yang memperjuangkan keadilan, melindungi komunitas Muslim, serta membentuk struktur sosial baru yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Syah Sidik diyakini memiliki garis keturunan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam dan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad.
Garis keturunan ini menjadikan posisi beliau sangat dihormati dalam komunitas Muslim, karena keterkaitannya dengan tokoh sentral dalam sejarah awal Islam. Keturunan Sasidik yang bermukim di daerah Panspara, Osmanpur Union, Osmani Nagar Upazila di wilayah Sylhet, Bangladesh, hingga kini masih menyandang nama keluarga Sidike, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka yang dianggap sebagai wali besar. Pemakaman Sasidik terletak di Desa Panspara, yang berada di distrik Sylhet. Lokasi ini menjadi salah satu situs ziarah spiritual yang penting di wilayah tersebut, dan sering dikunjungi oleh para peziarah yang ingin menghormati jasa dan keberkahan dari seorang tokoh sufi yang telah berkontribusi besar terhadap perkembangan Islam di kawasan itu. Meskipun tanggal wafat beliau tidak tercatat secara pasti dalam dokumen resmi sejarah, sebuah plakat yang berada di kompleks makamnya mencatat bahwa kemungkinan besar beliau wafat pada tanggal 21 Agustus tahun 1373 Masehi. Plakat tersebut menjadi salah satu sumber yang digunakan oleh sejarawan lokal dalam merekonstruksi kronologi kehidupan dan kontribusi Sasidik. Dari perspektif spiritual, kehadiran Sasidik dalam sejarah penyebaran Islam di Sylhet menunjukkan betapa kuatnya peran para sufi dalam membangun jaringan keilmuan dan keagamaan di Asia Selatan. Para sufi bukan hanya menyebarkan Islam melalui pengajaran dan pembinaan masyarakat, tetapi juga melalui teladan hidup yang mencerminkan kasih sayang, ketekunan dalam ibadah, toleransi terhadap keragaman budaya, dan keberanian dalam menghadapi penindasan. Tradisi ziarah ke makam para wali seperti Sasidik juga menjadi bagian penting dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim setempat, yang menggabungkan aspek sejarah, spiritualitas, dan identitas komunitas. Dari sisi antropologis dan sosiologis, pengaruh Sasidik dan para wali lain di bawah kepemimpinan Shah Jalal turut membentuk identitas budaya lokal yang kemudian menyatu dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh ini terlihat dalam struktur sosial, nama keluarga, hingga praktik keagamaan yang masih dipertahankan oleh keturunan dan pengikutnya di wilayah Sylhet dan sekitarnya. Sebagai figur sufi keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sasidik tidak hanya dihormati karena kontribusi sejarahnya, tetapi juga karena keberkahan spiritual yang dipercayai terus mengalir melalui silsilah dan pengaruh rohaninya di tengah masyarakat. Dalam konteks sejarah Islam di Asia Selatan, tokoh-tokoh seperti Sasidik memiliki peran sentral dalam membentuk mosaik keislaman yang kaya dan beragam, dengan pendekatan dakwah yang berpadu antara spiritualitas dan perjuangan sosial. Keberadaan para wali seperti beliau menegaskan bahwa penyebaran Islam di kawasan ini tidak semata-mata melalui kekuatan politik atau paksaan, melainkan lebih banyak melalui keteladanan, ajaran moral, dan interaksi budaya yang damai dan inklusif. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian,
dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.